konten kali ini akan ada sebuah film yang berjudul Swaka, di mana menceritakan sebuah persahabatan anak SMA, namun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Jaya Wiguna. Tanpa basa-basi, yuk kita simak ceritanya. Di awal adegan, memperlihatkan 5 pemuda yang sedang berkumpul di taman dan menikmati waktu bersama. 5 pemuda tersebut terdiri dari Laura yang berjenis etnis Tionghoa dan sangat suka dengan shopping atau belanja. Berikutnya ada Fauzan yang keturunan dari Arab dan tergolong pada keluarga yang kaya. Yang ketiga ada Dayu Putri yang sangat gemar menari. Dan yang terakhir ada Kadek Bayu, sosok yang sederhana dan sangat pekerja keras. Oh ya, ada satu lagi nih, namanya Nadia. Dia seseorang yang sangat positif dan sangat ramah. Seketika mereka pulang sekolah dan hendak berkumpul. Namun, salah satu dari mereka ada yang tidak ikut berkumpul, yaitu Kadek Bayu. Mereka pun menunggu kedatangan Kadek Bayu sambil bercerita mengenai aktivitas mereka. Dan akhirnya Kadek Bayu pun datang. 4 orang tersebut yaitu Fauzan, Nadia, Laura, dan Dayu Putri bertanya kepada Kadek, apakah ia mengalami sesuatu dan menyuruhnya untuk bercerita. Namun Kadek pun mengaku bahwa tidak apa-apa, bahwa tidak ada hal yang terjadi pada dirinya. Pelajaran pun berlangsung. Namun saat guru menjelaskan mengenai pelajaran itu sendiri, Kadek Bayu ditemukan sedang tidur dan tidak memperhatikan pelajaran, yang pada akhirnya membuat guru tersebut marah kepada Kadek. Kadek tidak seperti biasanya yang merupakan siswa sangat teladan di setiap harinya. Dengan adanya hal seperti itu, membuat para sahabatnya menjadi curiga. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Kadek? Ia tidak terlihat seperti biasanya. Sehabis pulang sekolah, mereka pun berkumpul di taman, seperti biasanya. Lagi-lagi, Kadek tidak ikut bergabung. Mereka membahas mengenai sikap yang aneh yang ada pada diri Kadek sewaktu di kelas. Keesokan harinya, saat hendak dilaksanakan ujian, Kadek tidak masuk sekolah dan membuat para sahabatnya itu merasa sangat cemas. Ujian pun berlangsung, hingga banyak guru yang menanyakan perihal kehadiran Kadek. Namun dari 4 sahabat tersebut, tidak ada yang mengetahui keberadaan dan kondisi Kadek. Selang beberapa hari, Nadia mendapat telepon dari seseorang yang diketahui adalah ibu dari Kadek Bayu. Beliau mencari keberadaan anaknya. Nadia pun menghubungi Laura, Dayu, dan Fauzan untuk diajak mencari keberadaan Kadek Bayu. Mereka mencarinya di pasar, yang biasanya Kadek Bayu bekerja menjadi tukang suwun. Dan mereka mencoba bertanya kepada beberapa orang di sana.
namun juga belum ditemukan. Mereka memutuskan untuk langsung ke rumah Kadek Bayu. Dan sesampainya di sana, mereka disambut oleh ibu Kadek Bayu yang dalam keadaan tidak sehat atau sedang sakit. Ibunya mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, hingga Kadek Bayu tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Hari pun telah malam. Mereka menyebarkan brosur tentang hilangnya Kadek Bayu. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya mereka menemukan petunjuk mengenai keberadaan Kadek Bayu. Petunjuk tersebut diperoleh dari seseorang yang mengetahui keberadaan Kadek Bayu. Tidak lama-lama, mereka langsung pergi ke tempat yang seseorang itu maksud. Tak disangka, mereka melihat dan menemukan Kadek Bayu yang sedang hendak bunuh diri dari gedung yang sangat tinggi. Keempat dari mereka langsung bergegas untuk segera menyelamatkan Kadek Bayu. Setelah sesampainya di sana, Kadek Bayu mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak sanggup lagi dengan apa yang dia alami. Namun teman-temannya mencoba untuk membujuk Kadek Bayu agar tetap tenang. Dan akhirnya Kadek Bayu pun berhasil dibujuk. Kadek Bayu menceritakan semua hal yang ia dan ibunya alami selama ini. Dan ternyata Kadek dan ibunya mendapat ancaman kekerasan dari bos yang menjadi tukang suhun di pasar. Pada saat ia tidak mencukupi setorannya, ia akan mendapat hinaan dan juga amarah dari orang tersebut. Pada saat bersamaan, ibu Kadek sedang sakit yang membuat Kadek tidak bisa bekerja lagi. Kadek bingung harus bekerja apa agar dapat menghasilkan uang dan membantu ibunya untuk membeli obat. Dengan adanya pembicaraan tersebut, akhirnya timbul sebuah solusi bahwa Ayah Fauzan, pemilik dari toko kain, yang sedang mencari pekerja. Dan Fauzan pun menyarankan agar mereka pergi ke tempat toko sang ayah. Sesampainya di sana, mereka melihat-lihat kain yang ada. Namun, mereka tidak berhasil bertemu dengan Ayah Fauzan, pemilik toko kain tersebut. Mereka bertemu dengan pekerja yang ada di sana. Seketika, Dayu Putri menemukan kain yang sangat bagus dan memperlihatkan kain tersebut kepada teman-temannya. Salah satu dari mereka yang bernama Nadia akhirnya mendapatkan ide agar dapat menghasilkan uang untuk membantu ibu dari Kadek, yaitu mengelola kain tersebut menjadi beberapa kerajinan seperti tas, aksesoris, dan dompet, dan barang lainnya. Diskusi mengenai hal tersebut mereka lakukan
agar mencapai kesepakatan bersama. Singkat cerita, mereka pun sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan serta kesibukan masing-masing. Namun tak disangka, Kadek Bayu menjadi seseorang yang sangat sukses. Ia pun dapat dikatakan sebagai seseorang yang berhasil meraih cita-citanya. Dan pada akhirnya, mereka pun tetap menjalin hubungan dan komunikasi. Seketika mereka memutuskan untuk berkumpul dan temu kangen. Satu persatu mulai berdatangan dengan membawa perubahan-perubahan yang dialami oleh masing-masing. Mereka menikmati waktu yang ada dan bercerita, tukar pikiran mengenai apa yang mereka alami selama ini. Di akhir cerita, ada adegan di mana Nadia sedang menerbitkan sebuah buku dan menceritakan isi dari buku tersebut. Di mana di dalam buku tersebut, pohon disimbolkan sebagai peneduh dikala mereka dulu mengalami susah dan senang. Dan juga sebagai simbolis kota Denpasar sebagai suaka bagi jiwa-jiwa heterogen yang menyulut solidaritas yang tinggi untuk saling membantu. Film pun berakhir. Dari adanya film ini, kita dapat belajar bahwa sebuah persahabatan menjadi sangat penting bagi seseorang. Melalui persahabatan, akan timbul rasa kepedulian antara satu dan lainnya. Bahu-membahu mencari solusi atas segala permasalahan yang dialami. Sebuah hubungan tidak bisa dibayarkan oleh apapun.